Silakan. Apakah hati yang bergetar itu dirasakan oleh orang yang berbuat maksiat? Bergetar dalam hal apa ini, Pak Anies? Ketakutan, ya. Rasa bersalah. Jadi bahasa Arab itu orang kalau lagi berbunga-bunga, makanya ada ungkapan ya begitu, ya bersutu rizqo ya begitu. Nah, ini Allah itu mempunyai sifat al-qabid, menggenggam. Ilustrasinya manusia maksudnya adalah Allah itu menggenggam rizki, maknanya ditahan. Allah itu membentangkan rizki, maknanya rizkinya dilapangkan. Hati manusia itu juga kayak gini, Pak Aris. Kalau tahu sesuatu yang menyenangkan, hatinya berdebar tapi gembira. Nyut. Jadi ada bergetar karena takut, ada bergetar karena gembira. Itu ungkapannya dalam bahasa Arab berbeda-beda. Jadi makanya silakan dibuka surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah ayat 39. Surah Al-Baqarah ayat 245, Pak Haji Naiman. Surah Al-Baqarah ayat halaman 39, ayat 245, paling bawah. Baik, saya baca aja, nanti Mas Toto yang mengartikan. Man dzalladzi yaqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baik, Mas Toto, perkataan semuanya. Man dzalladzi, siapa itu yang yukhridu, dia meminjamkan, menginfakkan Allah di jalan Allah, qardan, pinjaman harta, hasanan, yang baik, fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan, mengganti imbalan, lahu, kepadanya, afan, berlipat-lipat, katsira, yang banyak. Wallahu, dan Allah, yahbidu, dia menyempitkan rezeki sebagai cobaan. Rezeki itu bukan dihilangkan, tapi bahkan kalau di sini itu ditahan, bukan dihilangkan. Menggenggam, sifat asmaul husna itu ya qabid, menggenggam itu berarti ya genggam, ditahan, tapi tidak selamanya. Lanjut. Wayabsutu, dan dia melapangkan rezeki sebagai ujian. Nah, nih kayak gini. Nafsu itu Pak Aris, ini bola ya. Tapi gini kan dia punya ruang gerak apa enggak, Pak Aris? Bisa punya ruang gerak? Nggak bisa. Tapi kalau rezekinya dibentangkan, meluyur ini yang namanya nafsu. Nah, kalau pas lagi nggak punya duit, jangankan mampir, nengok sederhana makan aja nggak berani, nengok aja nggak berani. Tapi kalau lagi duitnya, kita makan di mana? Otot kaki, benar apa Mas Otot? Itu karena nafsunya ditahan, tidak punya ruang, nggak punya ruang gerak. Mau gerak gimana? Dompetnya empot-empotan, ya kan? Tapi kalau dilapangkan rezekinya, itu nafsunya punya ruang gerak. Ya Mas Otot, biasanya ke warteg ini gayanya kalau nggak pagi sore kan nggak mampu. Lihat. Lanjut. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Baik. Kemudian wa idza busyira ahadun, surah An-Nahl sekarang ayat 58. Halaman 273. Ayat 58 baris keempat dari atas. Saya baca, nanti Mas Toto baca terjemahnya. Wa idza busyira ahaduhum bil unfa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Langsung berkata, Wa idza, dan ketika busyira, diberi berita gembira, ahaduhum, salah seorang dari mereka, bil unsa, tentang kelahiran anak perempuan, dhalla, jadilah, wajhuhu, mukanya, muswaddan, berubah hitam merah padam, wa huwa, dan dia kazima, orang yang sangat marah. Jadi orang Arab itu kalau punya anak perempuan merasa itu adalah satu musibah. Jadi tampak di wajah. Bashar itu kan kulit. Jadi misalnya Pak Aris dapat berita gembira, itu kegembiraan apa di wajah apa kan? Tuh. Kalau diberikan berita yang nggak gembira, itu nampak di wajah juga. Itu apa namanya, bisa dideteksi. Nanya tentang apakah orang tadi kalau pasien itu hatinya berdebar apa enggak berdebar,
itu berkah. Kurang lebih demikian bisa kita lanjutkan untuk besok malam insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.